Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya adalah Christina Nurdiani dengan nomor NIM 2303493 dan rekan saya di sebelah kanan. Nama saya Zulfikar Nasrian Fadilah dengan NIM 2303377. Dan rekan saya yang di sebelah kiri. Saya Muhammad Hasyani Moldea, NIM saya 2311392. Kami di sini akan menjelaskan tentang lingkungan masyarakat. Oke guys. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan meliputi segala sesuatu yang ada dan dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, perubahan, pertumbuhan, atau life proses kita. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi diri individu. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi diri individu itu bisa terdapat dari dalam diri kita ataupun bisa dari luar diri individu. B. Fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan tersebut berasal dari lingkungan tersebut. A. Lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini berbicara tentang ilmu pendidikan yang formal. B. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yaitu tentang belajar bagaimana cara kita beragama dan juga beretika. C. Lingkungan bermasyarakat. Lingkungan bermasyarakat yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di pendidikan formal dan juga pendidikan di keluarga. Nah, jadi lingkungan yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu merupakan kelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan perkawinan darah. Nah, keluarga ini tuh sangat berpengaruh ya kepada ini perilaku anak. Nah, pandangan seperti ini sangat logis dan mudah dipahami karena beberapa alasan berikut ini. Karena itu, keluarga merupakan pihak paling awal memberikan banyak perlakuan beranak. Maksudnya di sini adalah awal dari terbentuknya perilaku anak adalah keluarga. Nah, yang kedua adalah sebagian besar waktu anak berada di lingkungan keluarga. Nah, interaksi kehidupan orang tua anak di rumah bersifat asli dari keluarga. Teguh. Ada cara yang harus dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anak. Yang pertama yaitu pemodelan perilaku. Nah, itu sengaja atau tidak, orang tua dengan sendirinya menjadi model dari anak-anaknya. Nah, yang kedua itu orang tua mempengaruhi anaknya dengan memberikan gambaran atau pertemuan. Nah, yang ketiga itu menyatakan peraturan meskipun secara tidak tertulis. Di rumah masing-masing pun punya peraturan sendiri, punya peraturan masing-masing. Nah, terus menyediakan cara orang tua untuk mempengaruhi anaknya dan mempertanyakan kapasitas anak untuk berkenalan. Maksudnya di sini itu adalah misalkan anak itu sudah beres sekolah, nah setelah itu pulang, terus orang tua tuh nanya, sudah belajar apa aja nih hari ini, dong jelaskan pulang apa yang belajar hari ini. Nah, di sisi pun ada fungsi lembaga pendidikan keluarga. Yang pertama adalah pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Fungsinya adalah pengalaman merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan anaknya.
Yang kedua ya, itu menjamin kehidupan emosional anak. Jadi emosional ini sangat penting dalam pembentukan pribadi seorang anak. Nah, yang ketiga itu keluarga kan terbentuk pendidikan moral. Maksudnya adalah keteladanan orang tua itu bertutur keteladanan perilaku sehari-hari. Nah, di situ akan menjadi wahana pendidikan moral bagi anaknya. Itu. Nah, selanjutnya itu ada dalam keluarga ini menunjukkan rasa tolong menolong. Kalau di keluarganya biasa tolong menolong, kita juga insya Allah tolong menolong. Nah, selanjutnya itu keluarga itu merupakan dasar agama, dasar pendidikan agama. Jadi, kan Bapak Ibu Islam ya, salah satu. Nah, yang terakhir adalah keluarga itu lebih cenderung untuk menciptakan kondisi yang mengembangkan inisiatif, kreativitas, anak, emosi, tanggung jawab, keterampilan dan kegiatan lain. Nah, di sini itu yang tadi itu merupakan bisa membangun anak sebagai individu yang bisa berkembang. Jadi kalau misalkan orang tuanya negatif, seperti bapak saya mungkin dia suka fotografi gitu, olahraga, jadi ke akunya juga ngikutin gitu ke bapak. Nah, seperti itulah. Terima kasih. Sekolah adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi karena perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Keluarga tidak mungkin lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda akan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula pendidikan. Kondisi masyarakat seperti ini mendorong terjadinya proses lembaga formal yaitu pendidikan, yang lazim disebut sebagai sistem persekolahan. Sistem persekolahan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pendidikan harus memiliki fungsi. Yaitu yang pertama, sekolah harus mampu mengembangkan anak sebagai individu melalui pembekalan seluruh bidang studi. Yang kedua, sekolah melalui teknik pengkajian bidang studi perlu mengembangkan anak sikap nasional sebagai makhluk yang sosial. Yang ketiga, sekolah harus berfungsi sebagai pembinaan watak anak melalui bidang studi yang relevan dengan nilai dan norma hidup bermasyarakat. Yang keempat, sekolah harus dapat mengembangkan anak sebagai makhluk yang religius, yang taat kepada agama. Yang kelima, di dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan formal harus menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yang mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, sekolah berfungsi konservatif, inovatif, dan selektif dalam memelihara kebudayaan yang ada, melakukan pembaharuan dan melayani keberadaan individu dalam kehidupan proses pendidikan. Lanjut. Tuh. Nggak dia. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati suatu daerah tertentu, dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Maka dari itu, masyarakat memiliki tujuan penting. Maka dari itu, masyarakat memiliki peranan penting dalam tujuan pendidikan nasional. Berikutnya, keterikatan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak
Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat sosial, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Baik apa? Yang kedua, lembaga. Yang kedua, lembaga-lembaga di masyarakat. Salah. Yang kedua, lembaga-lembaga di masyarakat. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat memiliki berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Dan itu dulu. Don't mind my attitude for not letting you go, 'cause you know how I'm so in love with you. I'm always so in love with you. Sometimes I feel like giving up, 'cause it's so hurt to be true. Yang terakhir yaitu pengaruh timbal balik antara ketiga lingkungan terhadap perkembangan peserta didik. Tumbuh kembangnya anak pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Terutama melakukan kegiatan pendidikan dalam bentuk membimbing, mengajar, dan melatih dalam suasana belajar dan proses pembelajaran. Yang dipelajari dalam pendidikan masyarakat tidak hanya pengetahuan saja, namun juga diberi keterampilan seperti kerajinan tangan, kesenian daerah, dan kegiatan lain yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pengalaman. Setiap tripusat berpeluang menentukan kontribusi perkembangan peserta didik dalam beberapa kegiatan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, pelatihan keterampilan. Yang kedua, penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, bimbingan pemantapan pribadi yang berbudaya. Masyarakat dapat maju karena di dalamnya terdapat orang-orang yang mampu melaksanakan pendidikan dan berkompeten memajukan pendidikan. Masyarakat dan pendidikan tentunya sangat berkaitan satu sama lain. Sudah. I know what I did was wrong, yet we know this one's for the best.